warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, teman-teman semuanya. Dan selamat datang juga di Pengen Talk Show. Pengen membahas tentang pacaran dan ta'aruf nih kali ini, teman-teman. Pada bahasan kali ini, kita ingin membahas tentang pacaran dan ta'aruf, teman-teman, gitu. Dimana yang kita tahu, pacaran itu lebih banyak dikenal di kalangan muda ya, terutama ya di generasi muda. Pacaran tuh udah bukan hal yang biasa lagi lah, ibarat seperti itu. Nah, terus kalau kita ngomongin tentang ta'aruf, ini mungkin masih banyak kalangan yang menganggap bahwa ta'aruf itu adalah sesuatu yang mungkin masih tabu lah di telinga-telinga generasi muda ya, terutama. Nah, kali ini saya bersama Kak Putri dan Kak Natasha nih sebagai narasumber kita. Nah, hai dulu dong kakak-kakak. Halo teman-teman. Nah, teman-teman, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ingin tahu sih apa sih itu ta'aruf dan pacaran ini. Pacaran dan ta'aruf itu sebenarnya apa sih? Langsung saja ke pertanyaan pertama nih untuk Kak Natasha. Menurut perspektif kakak nih, apa sih pacaran dan ta'aruf itu, Kak? Oke, terima kasih Kak Lutfi untuk pertanyaannya. Izin menjawab ya. Ta'aruf sangat berbeda dengan pacaran. Secara syar'i, ta'aruf itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk setiap pasangan yang ingin menikah. Perbedaan antara ta'aruf dengan pacaran itu jelas berbeda dari segi tujuan dan manfaatnya ya. Sedangkan ta'aruf kan tujuannya untuk mengetahui kriteria calon pasangan kita nanti. Ta'aruf juga bertujuan untuk saling mengenal satu sama lain menuju ikatan yang suci dalam pernikahan. Sedangkan pacaran bertujuan hanya untuk bersenang-senang tanpa ada ikatan. Lebih disebutnya kalau pacaran itu cuman kayak ada ikatan komitmen aja gitu ya, antara dua orang yang hanya suka sama suka kayak gitu. Oh, iya. Definisi ta'aruf di sini, cara istilah juga kan berasal dari kata ta'arofa ya ta'arofu yang artinya saling mengenal. Adapun secara istilah, makna ta'aruf adalah mengenal seseorang laki-laki dan seorang perempuan yang bertujuannya untuk saling mengenal kepribadian orang tersebut. Seperti itu kalau Oh, jadi menurut perspektif Kak Natasha ini mungkin kalau kita ngomongin ta'aruf itu mungkin lebih ke jenjang yang lebih serius mungkin ya. Lebih resmi lah gitu ya. Dan sedangkan pacaran ini sendiri mungkin kayak sebatas saling cinta aja lah, bukan cinta sih, kayak sebatas ngomong aja gitulah. Iya, kayak gitu, kayak cuman have fun aja. Dan ya, jelas juga kan di Al-Quran dan ada hadisnya juga kalau pacaran itu di dalam agama Islam sangat dilarang ya, karena itu tuh salah satunya kita mendekati ke perbuatan yang tidak diinginkan gitu, kayak zina kayak gitu takutnya. Jadi maka di dalam agama Islam itu ta'aruf sangat disarankan sekali kayak gitu. Jadi dalam Islam pun mungkin sudah mengatur ya, yang dimana pacaran itu haram gitu ya. Iya jelas. Ya seperti itu. Jadi ta'aruf itu lebih dianjurkan, ya kan? Iya. Oke. Menarik sih, sangat menarik. Nah, kita lanjut nih. Saya ingin bertanya kepada Kak Putri. Nah, ini pertanyaannya lumayan sih, gimana ya? Sebenarnya lebih penting mana sih, pacaran atau ta'aruf itu? Lebih penting mana? Baik, izin menjawab ya Kak Lutfi. Mungkin tadi sebagian sudah dijelaskan ya oleh Kak Natasha, yang memang ada gitu di dalam Al-Quran juga, kalau misalkan emang sudah jelas lebih bagus ta'aruf daripada pacaran, karena di dalam Islam nggak ada yang namanya pacaran. Ta'aruf itu emang dianjurkan dan insya Allah bisa terhindar dari maksiat serta zina. Beda lagi dengan pacaran gitu. Nah, ada juga nih di dalam Al-Quran, wah sudah jelas sekali ya ini, Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seseorang pria dan seorang wanita, lalu menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal atau lita'arofu. Jadi kalau misalkan kita mau ta'aruf gitu, ya emang baik banget gitu, emang ini udah dianjurkan dan ada dalam Al-Quran juga gitu.
lebih baik kita menjalankan ta'aruf kalau memang sudah siap, dan kalau belum siap ya jangan, tahan dulu. Karena memang banyak ya, benar sekali tadi katakan Natasha gitu, zaman sekarang itu banyak yang pacaran gitu karena emang pengen punya pasangan gitu, dan nggak siap buat ta'aruf itu karena masih kecil atau kayak gimana. Benar banget kata Belum siap Natasha tadi. semuanya lah. Kayak pengen For fun kalau gitu ya, pacaran tuh pengen lebih ke fun pengen aja have fun gitu. aja dulu kayak gitu. Ya, jadi kayak pengen fun aja biar ada teman hidup. Aduh, kalau bahasanya itu teman hidup. Ya, Padahal tambah Beratnya kayak ngikutin support nafsu system mungkin ya ya. kalau zaman sekarang tuh. iya, Ngikutin betul nafsu. sekali. Gitu. Ya, seperti itu. Kalau misalnya memang ditanya lebih baik pacaran atau ta'aruf, sudah jelas. Udah disebutin gitu ya di dalam Quran tadi. Kalau ta'aruf itu emang udah dianjurkan dan harus gitu di dalam Islam. Seperti itu kalau di... Oke, menarik sih. Sebenarnya kalau kita ngebahas tentang ini tuh ternyata luas ya bahasannya gitu. sangat Iya, luas. luas banget. Mungkin boleh mungkin ya pacaran, tapi setelah nikah mungkin Iya, betul. lebih Ya, baik betul, mungkin ya. seperti itu. Oh, Lebih seperti indah. itu. Iya sih. Sebenarnya kalau kita ngomongin ta'aruf ini juga menurut dari perspektif agama juga beda gitu. Menurut perspektif kakak juga sebenarnya nggak terlalu beda juga sih sebenarnya gitu. Terus, nah lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya nih untuk Kak Natasha, sorry. Nah, menurut Kak Natasha ini, kenapa generasi muda di Indonesia ini lebih mengenal yang namanya pacaran nih, bukan ta'aruf itu? Nah, seakan-akan kata-kata ta'aruf ini masih banyak yang menganggap tabu gitu. Silahkan. Oke, terima kasih. Kalau untuk pertanyaannya, izin menjawab ya. Kenapa generasi muda Indonesia itu lebih banyak yang menjalankan pacaran dibandingkan ta'aruf? Sudah jelas sekali ya, seperti umuran seperti yang SMP ataupun SMA gitu, itu kan masih remaja, yang dimana usia remaja itu masih labil, seperti itu. Jadi mereka lebih memilih jalan untuk pacaran dibandingkan ta'aruf karena dari segi apapun belum siap gitu, entah itu dari segi fisik, mental, ataupun finansial. Karena ta'aruf itu suatu proses antara laki-laki dan perempuan yang akan menjalani hubungan ke jenjang yang lebih serius, di mana itu hubungan yang bukan main-main lagi gitu, karena akhirnya itu akan mengikat antara perempuan dan laki-laki tersebut dalam ikatan yang suci atau pernikahan, seperti itu. Kalau pacaran itu hanya untuk bersenang-senang saja, dan jelas sekali gitu ya, banyak sekali sekarang pemuda-pemudi yang berpacaran gitu sampai gonta-ganti pacar, apa banyak gebetan kayak gitu itu. ya. Banyak. Walaupun memang sudah jelas tidak boleh, tapi masih banyak yang melakukan seperti itu. Mungkin juga ada beberapa orang dewasa yang masih menjalani pacaran atau hubungan bertahun-tahun. Oh, mungkin mereka belum siap juga dalam menjalani hubungan yang lebih serius, karena mungkin mereka kebanyakan yang masih menempuh pendidikan ataupun masih belum punya pekerjaan, karena memikirkan masa depan mereka itu masih panjang, dan dimana kalau misalkan kita pengen lanjut ke jenjang yang lebih serius itu, kita harus menyiapkan segalanya gitu, terutama finansial ya, karena sekarang juga kan banyak sekali orang-orang yang menikah muda tetapi malah cerai karena permasalahan ekonomi salah satunya. Ya, banyak sekali itu. Ekonomi Iya. jadi faktor utama biasanya perceraian. Bahkan itu tuh seperti bukan hal sepele gitu ya, maksudnya kayak itu semudah itu gitu, perceraian di zaman sekarang itu. Belum lagi di masa pandemi ini kan sepertinya Banyak kasus sekali. perceraian itu semakin meningkat. Betul kalau sih. Dimana kan mungkin ada yang di PHK atau mungkin pekerjaan-pekerjaan yang banyak yang hilang gara-gara kasus pandemi ini. Karena kita disuruh di rumah aja gitu, nggak boleh keluar. Iya, betul. Iya, itu. Jadi menurut saya juga nih ya, kalau misalkan emang belum siap gitu dari segala hal gitu ya, lebih baik kita menyibukkan diri gitu ya, kayak misalkan mencari kegiatan, biar enggak nafsu iya. tergoda buat berpacaran. Iya nggak sih Kak Natasha, Kak Lutfi? Karena kalau misalkan kita nggak ada kegiatan nih, pasti ada aja nafsu pengen ngelihat orang pacaran, pengen gitu, jalan-jalan ke sana sini berduaan pengen. Tapi kalau misalkan kita sibuk gitu ya,
punya kegiatan dan kerja gitu, fokus buat membahagiakan keluarga, itu tuh nggak ada pikiran pengen pacaran kesana sini. Nah itu kita pasti fokusnya buat nikah gitu ya dengan orang yang emang bakalan kita seriuskan gitu. Kalau misalkan pria juga kayak Yang benar-benar lah gitu ya ibaratnya. gitu. Mau ke sesuatu yang lebih serius, kita harus memikirkan serius dulu sebenarnya. Betul. Oke, mungkin ada tambahan dari Iya. Nata teh atau cukup? Ada tambahan sedikit lagi, dan di mana ya, di Indonesia itu ya negara kita sendiri gitu kan, sudah ada yang membuat komunitas yang dinamakan Indonesia Tanpa Pacaran. Namun masih banyak juga pemuda-pemudi yang menjalankan pacaran, dan di mana orang-orang yang masuk ke dalam komunitas Indonesia Tanpa Pacaran itu orang-orang yang menyetujui akan memberantas banyaknya anak-anak muda yang berpacaran di Indonesia kayak gitu. Jadi lebih mengajak pemuda-pemudi Indonesia itu untuk bebas dari pacaran dan beralih ke ta'aruf, yaitu ta'aruf itu yang tadi saling kenal mengenal, yang juga di antaranya ya nggak kita berdua aja gitu antara laki-laki dan perempuan, tetapi ada perantara orang ketiga gitu, yang dimana perantara itu bisa orang tua, saudara, atau teman dekatnya kayak gitu. Udah banyak sekali sih komunitas Indonesia Tanpa Pacaran yang masuk ke sana gitu, yang menjalani ta'aruf. Cuman ada beberapa orang juga yang tidak masuk dan masih menjalankan pacaran kayak gitu. Oh mungkin emang setiap orang kan beda-beda gitu prinsip dan tujuannya. Setelah itu mungkin mereka juga belum siap yang emang belum melakukan ta'aruf. Seperti itu. Menarik banget berarti sampai ada komunitasnya gitu loh. Berarti masalah pacaran ini sampai seserius itu ya, sampai ada komunitas itu berarti serius banget gitu. Iya memang, karena emang kan kita sebagai agama Islam memang sudah dilarang gitu untuk berpacaran, maka dari itu terutama mereka pemuda-pemudi Indonesia membuat komunitas tersebut supaya meminimalisir pemuda-pemudi Indonesia agar menghindari hal-hal yang negatif seperti itu. Iya sih, setuju juga sih. Tapi meskipun ada komunitasnya, di perspektif agama juga dilarang, masih banyak aja gitu ya mungkin. Iya. Bahkan sering banget gitu ya. Namanya juga manusia ya, imannya masih naik turun kayak gitu. Lihat di mana-mana masih banyak gitu ya orang-orang pacaran. Dan itu tuh emang memang sih orang selalu bilang kayak normal gitu, manusiawi. Tapi ya kalau misalkan emang orang yang paham agama gitu ngelihat kayak gitu tuh, aduh ya ampun gitu, orang tuanya gitu, gimana? Iya, pasti sudah ditinggalkan sih. Jadi itu tergantung dari merekanya masing-masing juga. Tapi kan kita sebagai generasi muda yang membawa perubahan gitu ya, sebisa mungkin kita juga intinya kayak mengajak orang-orang untuk meninggalkan hal-hal negatif yang seperti itu. Jadi kita berubah untuk kembali ke jalan yang lebih baik kayak gitu. Iya sih. Mungkin bukan hanya dari diri sendiri juga sih, sebenarnya dari lingkungan juga, dari terutama ya dari keluarga sih sebenarnya mah ya, yang dari keluarga dulu sih sebenarnya gitu. Iya, pengaruh lingkungan itu sangat berpengaruh sekali. Jadi masih banyak juga kan, maksudnya orang tua tuh yang membolehkan anaknya pacaran gitu, biarin dah selama nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya, di dalam nggak ngapa-ngapain, kita kan di luar nggak tahu. Iya, betul. Jadi kayak yang penting saya tahu dia sama siapa gitu. Itu itu tanggung jawab dia. Sebenarnya itu kayak tanggung jawab orang tua juga harus ya, karena kalau misalkan lepas dari tanggung jawab mereka itu, ya nggak tahu gitu. Kadang ada aja yang kecolongan, misalkan kayak nauzubillah ya, sudah banyak gitu. Atau hal-hal senonoh yang nggak pengen terjadi gitu. Ya. Nah iya. Banyak sih makanya itu. Iya, makanya Islam mengadakan juga adanya ta'aruf gitu karena untuk menghindari dari perbuatan zina tersebut. Mungkin kebanyakan di kampung-kampung juga, mungkin kebanyakan nikah muda, mungkin gara-gara untuk minimalisir kasus itu juga mungkin ya di kampung-kampung itu. Supaya nggak kelamaan pacaran, daripada banyak dosanya, ya sudah mending langsung nikah aja kayak gitu. Iya betul. Ya. Jadi kayak ambil aman nggak sih kalau misalkan di kampung-kampung itu, kayak karena saya sendiri diam di
kampung gitu ya. Dan emang mayoritas umur 16, 17 itu rata-rata ada yang udah punya anak, ada yang udah menikah gitu karena mungkin salah satunya untuk itu. Ya makanya selalu ada peribahasa ya cewek mah bakalan ke dapur-dapur juga gitu ya. Nah, iya, Tapi nggak banget deh buat generasi Iya. muda yang berkualitas gitu ya untuk kita-kita betul. kayak gitu tuh. Nah, ini kasus Ya. berarti permasalahan ini tuh sebenarnya relate banget sih sama kehidupan kita sendiri, itu kan relate banget. Ya, menarik juga sih sebenarnya kalau dibahas lebih jauh nih. Nah, Betul. dan yang terakhir nih, kakak-kakak bisa nggak sih ngasih saran nih buat teman-teman gitu yang lagi pacaran atau belum nggak pacaran tapi mau ke proses ta'aruf gitu, mau dan pacaran juga mungkin udah pacaran ya, udah terlanjur pacaran dan terus mau ke proses yang selanjutnya itu mau ke ta'aruf gitu. Ada nggak sih saran-saran gitu buat mereka gitu biar biar nggak kejebak gitu di lingkaran-lingkaran itulah. Oke, mungkin izin menjawab ya. Karena memang kalau misalkan sudah pacaran itu agak sulit ya untuk melanjutkan ke proses ta'aruf gitu. Tapi emang bisa sih di zaman sekarang itu bisa banget. Kalau misalkan emang pacarannya udah bertahun-tahun atau baru setahun nih, bisa dikasih jeda buat nggak komunikasi, nggak ketemu gitu. Lalu dilanjutkan dengan proses perantara, melalui perantara. Ya seperti ta'aruf sebiasanya gitu ya. Nah, kalau misalkan belum pacaran, belum mengenal satu sama yang lain gitu, bahkan nggak tahu dia siapa, itu tuh yang diutamakan tentunya orang tua gitu ya. Jadi cowoknya harus datang dulu nih ke orang tua gitu, niat baiknya apa, Izin dulu. menjelaskan latar belakangnya, bibit bobotnya si Iya. cowok itu siapa gitu. Karena kan orang tua juga nggak mungkin langsung gitu ya menerima siapa dia, cuman menyebut namanya, oh langsung terima, nggak mungkin dong gitu. Ya. Jadi harus tahu juga siapa-siapanya. Dan kalau misalnya emang orang tua kayak berat gitu ya buat menjadi perantara, bisa juga lewat seorang ustadz atau yang lebih paham gitu ya, lebih Tokoh agama paham lah ya. proses taruh itu seperti apa ya. Ya ustadz biasanya kayak ustadz kayak gitu meminta biodata kita gitu ya. Biasanya sih taruh itu paling sebentar sih waktunya cuma 1 bulan atau lamanya 6 bulan. Taruh itu sebenarnya singkat ya, tapi kita tuh pasti dan jelas gitu melakukannya. Yang penting ada perantara atau melalui biodata. Kita juga bisa di zaman sekarang kan udah canggih gitu ya sosial media. Bisa searching gitu di Google atau mencari pengalaman dari orang-orang yang dulunya pernah ta'aruf gitu. Kita baiknya kayak gimana sih ta'arufnya gitu. Dan kebetulan juga nih saya sudah menikah juga dulu berproses ta'aruf gitu. Saya itu dulu perantaranya oleh Ustadz dan hanya diminta biodata, jangka waktunya hanya 2 bulan. Kan bisa 1 bulan sampai 6 bulan kan paling lama itu. Dan saya 2 bulan karena saya tuh emang kadang kurang mudah gitu ya percaya sama orang gitu. Jadi agak sulit waktu itu. Tapi Masya Allah banget sih dahsyatnya pacaran setelah menikah itu. Jadi untuk para pemuda-pemudi nih di zaman sekarang gitu, kalau misalkan kalian masih pacaran aja gitu dan kapan ke jenjang seriusnya, lebih baik putusin aja gitu loh. Lebih baik kita jalanin ta'aruf dan nikmati indahnya pacaran setelah menikah gitu. Waduh. Iya sih. Waduh. Mendingan Kayak seperti gitu itu sih kalau biar di terhindar dari Kanatanya. hal-hal yang negatif lah gitu ya. Iya, biar kita ya terhindar gitu dari hal-hal yang emang gak diinginkan ya, apalagi Iya. pemuda-pemudi zaman sekarang nih, aduh lagi gede-gede banget nih nafsunya gitu. Pengen Pasti. nikah tapi misalkan belum siap segala-galanya. Aduh. Tapi kalau misalkan udah nikah itu, insya Allah sih rezeki pasti ada aja gitu loh. Iya, iya. Mungkin ada tanggapan lain ada saran-saran juga dari Kak Natasha? Sedikit saja ya kalau dari saya, sarannya buat orang yang pengen menjalani ta'aruf atau mencoba buat ta'aruf gitu kan, sekarang kan udah banyak banget gitu caranya gitu, selain tadi kayak Kak Putri yang bilang, selain kita bisa searching di Google gitu atas dasar pengalaman orang-orang ataupun dari beberapa aplikasi yang saling untuk mengenal kayak gitu. Tapi kata aku lebih baik ikut kayak seminar-seminar gitu loh.
sekarang tuh banyak banget orang-orang yang ngadain seminar Minar ya. untuk menjalani ta'aruf, atau apa sih ta'aruf itu, atau enggak mari kita nikah muda gitu, apa sih keuntungannya kayak gitu. Nah, di situ kan biasanya kalau lewat seminar tuh ada beberapa edukasi dari narasumber yang masuk gitu, dan pastinya bermanfaat bagi kita para pemuda-pemudi yang masih labil, ingin ta'aruf atau gimana kayak gitu. Sebelum tahu arah tujuannya. Iya, kalau misalkan kayak gitu kan kita bisa lebih paham juga gitu. Dan biasanya tuh kalau ikut seminar kayak gitu tuh ada kata-kata kayak gini, udah yuk ikut aja, kali aja dapet jodoh gitu, bonusnya kayak gitu biasanya. Bonusnya. Ya, kadang-kadang ada sih ya yang cinlok gitu, tapi bagus juga kalau misalkan dari seminar tentang ta'aruf dapet jodoh juga, itu kayak bonusnya Ya. enggak sih gitu. Itu Ya, ibarat kayak jackpot. Terus dapet jodoh gitu ya. ya, ikut seminar niatnya kan pengen menambah ilmu gitu kan, mencari Ya. ilmu Langsung dapat ilmunya ini. ta'aruf kayak gitu. Dapet jodoh juga kan, lumayan tuh Ya. hadiahnya. Dapat bonus sangat plus gitu ya, itu Masya Ya. Allah banget. Jackpot itu mah udah jelas. Wah, Ya. ini berarti bahasan Ya. kita kali ini tuh sangat relate banget sama kehidupan sehari-hari ya. Terus juga kalau ngomongin tuh sebenarnya mau sih dibahas yang lebih banyak, itu lebih luas, cuman gara-gara waktu ini nih, waktu itu aduh segalanya lah, bisa memisahkan segalanya waktu itu. Kan yang ngeri. Ya. Kita ini aduh. Ya mungkin segitu saja ya bahasan kita kali ini. Mungkin kita bisa bertemu nanti di lain bahasan dan di lain waktu gitu. Saya Muhammad Lutfi Azri sebagai host, dan dua narasumber kita nih, Kak Putri dan Kak Natasha. Bila ada salah kata dan kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Dadah. Dadah, guys.